Halo, assalamualaikum. Balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan berbagi pada teman-teman cara mengetes apakah pengembang dari cake ataupun roti ini masih aktif atau tidak ya, masih bagus, masih layak digunakan apa enggak ya. Caranya penasaran? Dan ini eksperimen apa ya? Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, aktifkan tombol lonceng karena ada video baru di setiap minggunya. Oke, kita langsung ke video. Nah, pertama saya akan membahas tentang Ovalet TBM SP. Ini adalah emulsi cake ya. Nah, teman-teman, kalau pas teman-teman punya itu expirednya hilang, aduh ini bisa dipakai apa enggak ya, teman-teman bisa lihat dari segi warna. Kalau warnanya masih bagus seperti ini, masih kuning ya, terang, berarti itu masih bisa. Tapi kalau warnanya sudah putih, udah pucat, berarti itu tidak bisa digunakan. Selanjutnya teman-teman bisa ambil sedikit kemudian dioles ke tangan. Kalau mengeluarkan warna seperti ini, berarti si emulsifier itu atau Ovalet SP TBM itu masih bisa digunakan. Jadi gampang kan mengetesnya? Tinggal teman-teman lihat warna masih kuning, masih cerah seperti ini, dan ketika dioles muncul warna seperti ini. Dan gampang kan caranya? Nah, selanjutnya saya akan mengetes soda kue ataupun baking soda ataupun dan baking powder kok ya. Nah, teman-teman yang masih penasaran bedanya baking soda, soda kue, baking powder bedanya apa gitu ya, teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelum ini ya. Jadi di situ saya membahas apa itu bedanya baking powder, baking soda, Ovalet, SP, Fermipan, aneka ragi, aneka bahan-bahan kue lainnya ada di video saya sebelum ini ya. Itu ilmu dasar untuk teman-teman mengetahui aneka bahan digunakan untuk cake ataupun roti ya. Oke, kita lanjut eksperimennya. Nah, pertama saya akan mengetes baking powder ya. Baking powder ini saya gunakan air hangat ya teman-teman, air hangat. Nah, caranya tinggal kita tambahkan si baking powder itu. Nah, jadi teman-teman untuk mengetes baking powder ini jadi nggak perlu pakai zat asam ya. Jadi cukup air hangat aja dan lihat reaksinya seperti ini ya. Ada buih, ada suara desisan juga. Seperti itu cara mengetes baking powder kita masih bagus atau tidak. Caranya dengan air hangat dan kita tambahkan sedikit baking powder. Jadi teman-teman bisa lihat juga ini ada gelembung-gelembungnya. Itu menandakan bahwa baking powder kita masih layak untuk digunakan. Jangan lupa dicek expirednya juga ya, biar nggak salah tanggalnya juga. Oke, jadi itu caranya mengetes baking powder. Selanjutnya saya akan mengetes baking soda atau soda kue. Karena baking soda ini harus bereaksi dengan zat asam, saya gunakan di sini citrit acid atau asam sitrat ya. Teman-teman bisa gunakan juga lemon atau jeruk nipis ataupun cuka. Nah, selanjutnya kita gunakan air dingin. Nah, ini air dinginnya untuk melarutkan si asam sitrat tadi ya, atau citrit asidnya, supaya ini airnya jadi air asam. Selanjutnya tinggal kita tes tambah dengan si soda kue. Kita taruh secukupnya. Nah, teman-teman bisa lihat reaksinya. Jika ada reaksi seperti ini dan bunyi desisan seperti itu, berarti soda kue teman-teman itu masih bagus, masih layak untuk digunakan ya. Jadi jangan buru-buru teman-teman membuangnya, karena ini masih bisa teman-teman gunakan loh. Jadi itu dua eksperimen baking soda dan baking powder sama-sama mengeluarkan gelembung-gelembung seperti ini dan suara desisan dari si gelembung itu. Nah, selanjutnya ini ada pengembang roti ya. Ini untuk roti loh ya. Pengembang roti itu ada Fermipan, ada Saf, dan ada merek Mauripan, merek apa lagi ya, itu banyak deh gitu. Nah, ini untuk pengembang roti, donat, terus pizza ya, biasanya gunakannya ini. Caranya bagaimana teman-teman? Yuk kita ikuti. Pertama kita siapkan air hangat loh, terus kemudian gula pasir. Selanjutnya ada
Vermipan atau ragi instan ini ya. Nah, kita taruh aja di gelas, kemudian kita aduk. Ini air hangat loh, bukan air panas. Kalau teman-teman pakai air panas, nanti si raginya bukannya aktif malah mati gitu ya. Jadi cukup menggunakan air hangat kuku. Nah, jadi eksperimen ini kita gunakan air hangat semua ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita aduk ini, teman-teman bisa menutupnya. Kita tutup sampai beberapa menit, 5 menit sampai 7 menitan deh, udah cukup untuk mengetahui masih aktif atau tidaknya. Jadi ada beberapa tuh teknik membuat cake, membuat roti ya, maaf salah, roti donat gitu, menggunakan teknik air hangat seperti ini. Air hangat, gula, dan ragi, atau membuat biang seperti ini ya. Ini untuk memastikan bahwa ragi tersebut itu masih aktif apa tidak gitu. Jadi ketika teman-teman buat itu tidak mubazir gitu. Nah, jadi caranya seperti ini untuk mengecek ragi roti ya. Jadi dengan air hangat, gula, dan si ragi tersebut, dan setelah beberapa menit akan muncul busa seperti ini. Itu tandanya masih aktif teman-teman. Oh iya, sekian ya videonya, maaf kalau terlalu cepat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.